baju buka tambang di mageni rami de orang wakaraju. Tapi setelah berdiri semuanya tidak ada lagi ya, timbul suatu proses mengakui bahwasanya kebutuhan real terhadap gedung serta peralatan-peralatan lingkungan yang ada, karena ini adalah tanahnya adalah tanah Pasum Pemda. Makanya pengelolaan ini, karena kalau tidak dibentuk yayasan maka akan timbul tanggung jawabnya kepada siapa. Maka oleh sebab itu dibentuklah Yayasan Serbaguna sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tanggung jawab. Kenapa tidak semua orang, tidak semua personal masyarakat itu berorientasi untuk kepentingan sosial welfare. Kadangkala ada kepentingan-kepentingan yang tidak membangun, tetapi lebih banyak bicara dalam bentuk kepentingan divide each ampera. Kalau Baswe Dawi dari tipu ke ibu Basuang sehingga swasta di Manggopo, iko jadi iko dia suang supaya orang jadi eboh. Ini yang tidak perlu dia jadikan momentum. Kenapa? Dalam bentuk bermasyarakat, apa yang disampaikan tadi kepala sama hitam, pendapat berbeda-beda. Bahwasanya pekerjaan ini dilaksanakan sesuai dengan besteknya, sesuai dengan pertanggungjawab administrasinya, internal. Yang membuat permasalahan itu adalah internal mempengaruhi eksternal. Artinya komunikasi internal yang tidak pas akan membuat ion negatif pada eksternal. Kepribadian nuansa daripada orang-orang yang peduli terhadap pembangunan di daerah kita. Maka sebab itu terima kasih banyak kepada pengurus yayasan, dan kita sangat mengapresiasi terhadap perubahan-perubahan. Saya secara pribadi tidak akan mengakomodir karena kita sistem kolektif kolegial manajemen organisasi itu tidak bicara di lapau, tidak bicara di tempat-tempat yang individual, tapi bicara satu meja. Apa kekurangan? Di mana titik-titik yang perlu kita benahi, mari kita duduk semeja. Karena ini adalah punya kita bersama masyarakat. Kebetulan secara rule of law, secara dimensi organisasi, kita punya payung hukum berbentuk Yayasan Serbaguna. Tetapi secara bagaimana menularkan masyarakat, tentu kita bersama-sama dengan RW dan RT nanti bisa kalau agak tersosialisasi dan open management pengelolaan teknis. Itu saja. Teknis maksudnya kita bisa saja nantinya laporan, karena kemarin ini saya akui kita sedang membangun, tentu tidak bikin laporan pelaksanaan secara kegunaan, karena kebutuhan daripada pusat daripada yayasan itu bagaimana cepat terrealisasinya, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan untuk pesta atau kebutuhan daripada peralatan yang disampaikan tadi, dengan jumlah kursi yang sudah memadai, dengan jumlah meja yang sudah memadai, dan tempat hias yang representatif serta penyangga WC yang sudah ada. Saya rasa kelengkapannya sudah memenuhi. Sejauh-jauh apa yang kita laksanakan, tentu nasi biji pasti ada. Dan sebiji tentu yang kita ada di sini harus mengamankan, mengakomodir serta menetralisir orang-orang, karena dia ada Muhammad, ada Abu Jahal. Jelas itu. Tidak akan semua orang senang apa yang kita buat. Ini jelas ini, dan ini bukan hari ini saja. Semenjak Rasulullah sudah seperti itu. Makanya kita tidak boleh juga menjadi pecundang-pecundang yang membawa hal-hal negatif untuk dilemparkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak tahu dengan kondisi seperti itu. Nah, tugas kita lah memprepare, tugas kita lah memberikan wejangan supaya jangan menilai sesuatu itu subjektif. Nilailah objektif saja. Saya rasa tidak ada orang ya, Pak RW, yang mampu untuk membuat seperti ini. Sewa indah kita. Kalau itu berpikiran dalam bentuk kepentingan kelompok tertentu yang tidak melihat waktu orang, tenaga orang, pikiran orang untuk tercapainya kepentingan orang banyak seperti saat sekarang ini. Saya rasa tidak ada yang perlu kita anjing mengonggong kepilah berlalu. Artinya biarkan saja, kalau dia tidak senang nanti dia akan senang saja itu.
Nah, apa caranya? Tentu kita melalui pilot-pilot, melalui orang-orang RW, RT nantinya, kita melalui saya, misalnya rapat dalam bentuk musyawarah LPM segala macam, ini akan kita viruskan, sosialisasikan apa yang sudah menjadi catatan kaki perjuangan arti sebuah perjuangan untuk pembangunan di negeri kita. Memang wajar kalau rancak orang lah ingin jadi pahlawan itu biasa tuh. Karena kita yayasan adalah suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Nah, masyarakat merupakan bagian untuk menghidupkan gedung ini dengan aktivitas baik kegiatan olahraga, baik barale, baik pertemuan apapun, bisa mengakomodir segala kepentingan nagari, kompak selalu. Mari kita menjadikan momen terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembinanya adalah Datuk, kemudian pengurusnya Pak Kamar, itu disebut dengan pengurus. Yang diminta pada hari ini tentu karena gedung awak ke masyarakat awak ke gedung pula sudah, tentu ada namanya pengelola tuh. Jadi pengelolanya diserahkan kepada kita semua nanti, siapa-siapa yang harus mengelola. Seperti tadi sudah diulas dengan Pak Kamar, tidak mungkin 1 orang atau 2 orang mengelola ini lagi. Siapa nanti seksi atau divisi cateringnya, siapa divisi pelaminan, siapa divisi taman ya gitu ya, divisi kebersihan, divisi teknis, itu sudah kita rangkum semua. Itu beberapa titik. Ini membutuhkan tenaga kerja dan membutuhkan tanggung jawab. Nah, kalau istilah Datuk, siapa mengerjakan apa? Nah, di sana nanti kita jelaskan. Lampada olu baru banani tua ada inasiaso. Masa padia katidira makanan anak batang menyambang buang ke atas cuma suara nambah bunyi. Selama ini kita sudah memberikan apresiasi karena pembangunan serbaguna ini memang dengan pola berdusana dan pola secara swakelola untuk bersama gotong royong. Berbagai pihak memberikan kontribusi supaya tercapainya yang kita lihat seperti ini. Ke depan, karena ini menyangkut dengan di tengah-tengah keberadaan Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, merupakan suatu aset untuk kepentingan sosial masyarakat, terutama dalam kegiatan pesta perkawinan, pertemuan-pertemuan masyarakat, organisasi-organisasi yang ada di manapun di Kota Padang ini bisa menggunakan serbaguna. Ini dengan catatan apa? Profesional, pengelolaan yang secara teknis, adanya tim pengelola yang bertanggung jawab kepada yayasan, dan yayasan nanti memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui sistem manajemen organisasi. Kami dari pembina memberikan apresiasi yang luar biasa bagaimana masyarakat itu memahami pola sosial daripada yayasan ini untuk bisa menggait, memperjuangkan, karena ini tidak tok APBD ya, ini betul-betul komunitas-komunitas yang peduli membantu gedung ini. Sudah layak untuk dijadikan tempat pesta perkawinan, sudah cukup semuanya yang ada di sini. Tinggal nanti RW dan RT supaya tidak di jalan-jalan lagi yang mengganggu ketertiban umum di komplek-komplek yang bisa membuat masyarakat resah. Mari kita ke gedung serbaguna digunakan untuk kegiatan tersebut. Pengelola harian yang bertanggung jawab nanti melaksanakan harian. Pengelola harian bertanggung jawab kepada yayasan. Jadi dibutuhkan ya masyarakat untuk barale, untuk pesta, untuk pertemuan, itu dipakai. Sejauh ini Pak, selama masa pandemi Covid Pak, sudah berapa yang dibatalkan Pak? Kalau ada sekitar 10 buah. Rencananya untuk apa saja tuh Pak? Kalau ada untuk barale dan pertemuan. Terus berapa nilai estimasinya tuh Pak sebenarnya pemasukan, potensi pemasukan? Cuma koko kita tidak menyewakan gedung Pak. Kita membantu masyarakat yang disewa itu yang dipakainya oleh si dibayi, K3-nya di perhatian,
apa nak dipakai kursi, meja, sound system, segala macam tu listrik tu tinggal. Berapa sih Pak biaya untuk menggunakan gedung Pak? Itu sekitar 6 juta cukup. 6 juta. Ya. 6 juta. Tapi Kalau tergantung nyala pakai pelaminan itu saja tambah. Sekadar pertemuan saja sekitar 3 juta bisa. oh gitu. Untuk pertemuan saja. Oke. Tapi kalau barale pelaminan saja itu tidak mungkin. Ya. Makanya tadi itu orang bisa barale di luar 25 juta. Iko dengan anggaran 50 juta bisa orang lele. Dengan sendiri mereka akan bantu. Operasional setiap bulannya Pak untuk mengelola gedung ini Pak. Alun ada lah. Kita alun menentukan lah. Kita kini ikut swadaya masa swadaya sebaru bisa. Memang lillahi ta'ala tidak ada orang nak digaji. Oh belum ada. Belum lah. Cuma kalau ada kata orang barale acara Bayar kebersihan. uang kebersihan itu tidak mungkin ya. Dia kerja orang nggak ada orang tu. Dan itu tidak ditentukan biasanya Pak ya. Alun lah Pak. Terus bagaimana membiayai listriknya Pak? Listrik kan dia dari orang tadi itu. Yang memakai itu. Pakai. Tabanglah buruang dipenti-penti hingga adiran yang tak abadan. Hoi nande awak sabah menanti dedi mangade